Selamat datang di abad ke-15, di ujung barat Nusantara, berdirilah kerajaan Samudra Pasai yang makmur dan disegani. Berlokasi strategis di pesisir utara Sumatera, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam pertama di kepulauan ini. Di tengah kejayaan itu, hiduplah Zainal, seorang pemuda anak pedagang rempah sederhana, penuh rasa ingin tahu tentang dunia luar. Zainal sering mendengar kisah para saudagar asing membawa barang dan cerita, membuatnya bertanya, mengapa negerinya begitu dicari tapi bangsanya belum menjadi tuan di tanah sendiri. Suatu hari di pelabuhan, Zainal mendengar seorang ulama tua berkata, ilmu adalah cahaya yang akan membimbing bangsa menjadi mulia. Kalimat itu meresap dalam hatinya. Ia pun bertekad belajar. Setiap malam, ia mengaji dan mempelajari bahasa Arab agar bisa membaca kitab. Selamat datang di abad ke-15, di ujung barat Nusantara, berdirilah kerajaan Samudra Pasai yang makmur dan disegani. Berlokasi strategis di pesisir utara Sumatera, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam pertama di kepulauan ini. Di tengah kejayaan itu, hiduplah Zainal, seorang pemuda anak pedagang rempah sederhana, penuh rasa ingin tahu tentang dunia luar. Zainal sering mendengar kisah para saudagar asing membawa barang dan cerita, membuatnya bertanya, mengapa negerinya begitu dicari tapi bangsanya belum menjadi tuan di tanah sendiri. Suatu hari di pelabuhan, Zainal mendengar seorang ulama tua berkata, ilmu adalah cahaya yang akan membimbing bangsa menjadi mulia. Kalimat itu meresap dalam hatinya. Ia pun bertekad belajar. Setiap malam, ia mengaji dan mempelajari bahasa Arab agar bisa membaca kitab. Lambat laun, selamat datang di abad ke-15, di ujung barat Nusantara, berdirilah kerajaan Samudra Pasai yang makmur dan disegani. Berlokasi strategis di pesisir utara Sumatera, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam pertama di kepulauan ini. Di tengah kejayaan itu, hiduplah Zainal, seorang pemuda anak pedagang rempah sederhana, penuh rasa ingin tahu tentang dunia luar. Zainal sering mendengar kisah para saudagar asing membawa barang dan cerita, membuatnya bertanya, mengapa negerinya begitu dicari tapi bangsanya belum menjadi tuan di tanah sendiri. Suatu hari di pelabuhan, Zainal mendengar seorang ulama tua berkata, ilmu adalah cahaya yang akan membimbing bangsa menjadi mulia. Kalimat itu meresap dalam hatinya. Ia pun bertekad belajar. Setiap malam, ia mengaji dan mempelajari bahasa Arab agar bisa membaca kitab.